Omran Quanstro Nyansena Warwanda Nai Warwanda Kwansi Murawa Romawa Wani Mansrenye Susi Iso Yahudi Suyunda Supaye Penboy Sasur Kewero Kewero Omran Quanstro Nyansena Warwanda Nai Warwanda Kwansi Murawa Romawa Wani Mansrenye Susi Iso Yahudi Suyunda Supaye Penboy Sasur Kewero Kewero Awino Maria Omran Quanstro Nyansena Warwanda Nai Warwanda Kwansi Murawa Romawa Wani Mansrenye Susi Iso Yahudi Suyunda Supaye Penboy Sasur Kewero Kewero Awino Maria Omran Quanstro Nyansena Warwanda Nai Warwanda Kwansi Murawa Romawa Wani Mansrenye Susi Iso Yahudi Suyunda Supaye Penboy Sasur Kewero Kewero Omran Quanstro Nyansena Warwanda Nai Warwanda Kwansi Murawa Romawa Wani Mansrenye Susi Iso Yahudi Suyunda Supaye Penboy Sasur Kewero Kewero Awino Maria Omran Quanstro Nyansena Warwanda Nai Warwanda Kwansi Murawa Romawa Wani Mansrenye Susi Iso Yahudi Suyunda Supaye Penboy Sasur Kewero Kewero Awino Maria Omran Quanstro Nyansena Warwanda Nai Warwanda Kwansi Murawa Romawa
Shalom, selamat pagi, selamat datang bagi seluruh warga jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 2 April 2023. Warta keuangan penerimaan pertanggal 26 Maret sampai dengan 1 April 2023 104.482.925 rupiah. Pengeluaran pertanggal 26 Maret sampai dengan 1 April 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu perpuluhan 100% berjumlah Rp14.440.000. Setoran wajib jemaat 40% berjumlah Rp15.471.600. Setoran wajib ke Klasis GKI Port Numbai 20% sebesar Rp7.785.800. Belanja jemaat per tanggal 26 Maret sampai dengan tanggal 1 April 2023 sebesar Rp274.700.000
rupiah. Kedua, warta kehadiran jemaat yang beribadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 26 Maret 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 06.00 WIB sebanyak 356 orang. Dua, ibadah jam 09.00 WIB di gedung gereja sebanyak 633 orang. Melalui live streaming 250 orang. Ketiga, ibadah jam 16.00 WIB di gedung gereja sebanyak 309 orang. Tiga, warta ibadah Minggu 02 April 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 6.00 WIB dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati-Pati SSI, Majelis Piket Rayon Klufkam, pemain organ Bapak Jimmy Eryap, Kantoria Ibu M. Kumur dan Ibu Y. Dimara. Ibadah jam 09.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Majelis Piket Rayon Diaspora, pemain organ Bapak Penatua J. Nusi, Kantoria Ibu D. Pesewarisa Manufandu. Tiga, ibadah jam 16.00 WIB dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Pardede Pai, Majelis Piket Rayon Gajah Putih, pemain organ Bapak Syamas Y. Bisim, Kantoria Ibu Y. Wan Makmur. Empat, ibadah di pos pelayanan Arius Rayon APO jam 09.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Richard A. Pai, Majelis Piket Rayon APO, pemain organ Bapak Y. Mansi. 5, ibadah di Gedung Par Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 09.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Frans Fokames STH. 6, ibadah di Gedung Par Irene Rayon Oikumene jam 09.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH. 7, ibadah di Gedung Par Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 09.00 WIB dilayani Ibu Pendeta Dr. Anda Nani F. Parede Pai. Ibadah Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 4 April 2023 jam 17.00 WIB yang dikunjungi keluarga Dr. Rido Haurisa, tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. Ibadah gabungan Persekutuan Wanita PW 9 Rayon Pelayanan Jemaat GKI Pengharapan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 5 April 2023 jam 16.00 WIB Piket PW Rayon APO, tempat Gereja Pengharapan Jayapura. Ibadah gabungan Persekutuan Anggota Muda PAM 9 Rayon Pelayanan Jemaat GKI Pengharapan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 06 April 2023 jam 18.00 WIB Piket PAM Rayon SGO, tempat Gereja Pengharapan Jayapura. Bat warta tambahan. Bazar sehubungan
akan dilaksanakan acara penamatan siswa-siswi PAUD Pengharapan Jayapura pada tanggal 3 Juni 2023. Maka panitia penamatan akan mengadakan basar berupa makanan dan es buah di lingkungan Gereja GKI Pengharapan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 jam 09.00. Majelis memohon dukungan jemaat bagi basar dimaksud. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Peneguhan anggota Sidi baru jemaat disampaikan kepada jemaat pada ibadah Minggu tanggal 2 April 2023 jam 09.00 WIB akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus bagi 8 orang dewasa, 2 perempuan dan 6 laki-laki, serta peneguhan bagi 119 anggota Sidi baru, 47 perempuan dan 72 laki-laki. Sakramen Perjamuan Kudus Jumat Agung tahun 2023. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus Jumat Agung tahun 2023 akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 di Gedung Gereja Pengharapan. Pelayanan Perjamuan Kudus yang pertama dilaksanakan pada ibadah jam 16.00 WIB dan pelayanan Perjamuan Kudus kedua dilaksanakan pada ibadah jam 19.00 WIB. Sedangkan di gedung-gedung PAR pelayanan Perjamuan Kudus dilaksanakan pada ibadah Jumat Agung jam 09.00 pagi. Sakramen Baptisan Kudus bagi anak-anak. Pelayanan Sakramen Baptisan Kudus bagi anak-anak akan dilaksanakan pada ibadah Paskah kedua hari Senin tanggal 10 April 2023 jam 09.00 WIB. Untuk itu telah dibuka pendaftaran Sakramen Baptisan Kudus bagi anak-anak. Formulir dapat diambil melalui koordinator majelis di rayon masing-masing. Setelah melengkapi semua persyaratan, dikembalikan ke koordinator majelis dan koordinator majelis menyerahkan ke sekretariat jemaat paling lambat hari Senin tanggal 23 April 2023. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, transfer kris dan partisipasi jemaat pertanggal 25 Maret 2023 berjumlah Rp507.712.010. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi penerimaan amplop janji iman selengkapnya dapat dilihat pada pengumuman panitia pembangunan. Pada pengumuman panitia pembangunan di papan. Tangguk dan kotak persembahan disampaikan kepada jemaat mulai bulan April 2023. Dalam ibadah Minggu, majelis hanya mengedarkan atau menjalankan satu tangguh persembahan guna menertibkan persembahan jemaat lewat kotak-kotak. Maka kotak-kotak persembahan yang disediakan dalam ibadah adalah: 1. Kotak diakonia, yaitu untuk mendukung pelayanan diakonia dalam jemaat, orang sakit, meninggal, dan lain-lain. Kotak penunjang pelayanan, yaitu untuk mendukung pelayanan dalam jemaat,
Kotak aksi 5 menit, yaitu untuk mendukung pelayanan pembangunan dalam jemaat. Hal-hal lain menyangkut perubahan-perubahan dalam tata ibadah dan peraturan dalam pelayanan akan disampaikan dalam warta jemaat setiap minggu berjalan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan. Rekapitulasi pendapatan panitia pembangunan dari amplop janji iman, transfer kris dan partisipasi jemaat per tanggal 1 April 2023 berjumlah Rp508.362.010. Majelis dan panitia pembangunan menyampaikan terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi penerimaan amplop janji iman selengkapnya dapat dilihat pada pengumuman panitia pembangunan. Penutup, bagi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. 2. Jemaat diingatkan untuk tidak mengaktifkan handphone selama ibadah berlangsung agar tidak mengganggu jalannya ibadah. Jemaat tidak diperkenankan duduk atau berdiri dan santai-santai di luar gedung gereja pada saat ibadah sedang berlangsung. 4. Setelah beribadah, sebelum meninggalkan ruangan ibadah, jemaat dihimbau tidak meninggalkan tisu, kertas, pembungkus gula-gula, dan lain sebagainya. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih Pelaksana Harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watupa STH, Sekretaris Penatua Marlen Mual Rahareng SPD. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Panggilan beribadah. Jemaat Tuhan, Shalom. Kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan Allah kita, sebab kasih dan kesetiaan Tuhan terus mengalir dalam hidup kita dan semua makhluk ciptaan Tuhan. Hari ini kita sudah sampai pada hari ke-52 minggu ke-14. Dirahmati Tuhan sehingga kita sekarang sudah ada pada bulan ke-4 April 2023. GKI menggumuli pelayanan pada triwulan kedua April, Mei, Juni 2023 dengan fokus pelayanan yang kita gumuli
dalam seluruh doa dan ibadah kita, diarahkan kepada pembaruan hubungan berdasarkan kasih Kristus di antara sesama sebagai mitra Allah dalam minggu kesengsaraan Tuhan Yesus ke-7 sebagai minggu akhir dari minggu kesengsaraan. Kita menjadi mitra Allah bagi dunia dalam sesama kita. Mari dengan segenap hati dan seluruh kehadirat kita beribadah kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Jemaat disilahkan berdiri. Kita hendak memulai ibadah ini dengan memuji dan mengagumkan Tuhan dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Sahabat Lama 19 ayat 1 dan 3. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 54 ayat 1 dan 2. Memandang palang rajaku. Rasa
Jemaat, kita akan menerima hukum Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Dengarlah hukum Tuhan sesuai Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40 yang berbunyi sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus menolong kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah berdosa kepadamu. Kami mengaku kami sungguh berdosa kepadamu. Kami pun telah menyakiti hati sesama kami. Kami tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk membebaskan diri kami dari kesalahan dan dosa kami itu. Hanya di Kau, Yesus, yang dapat menghapus dosa-dosa kami. Sebab itu kami memohon. Dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Nyanyian Rohani 52 ayat yang ketiga. Sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, kami memberitahukan bagi setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh ada keampunan. Pengampunan dosa dalam kehidupan dunia ini hanya berlaku dan terjadi di dalam nama Yesus. Sebab itu firman-Nya, "Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10b. Rohani 52 ayat yang keempat, "Kasih-Mu tak terbalas." Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nyanyian rohani 3 ayat 1, hormat bagi Allah Bapa. Jemaat dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan atas nama jemaat pujian dari Emmaus 86 dengan pujian yang sudah disiapkan. Sementara itu jemaat siapkan pembacaan firman Tuhan. Di Minggu Sengsara yang ke-7 kita akan diantar oleh firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 19. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16a. Yohanes 19 ayat 1 sampai 16a.
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Yesus, firman yang hidup, berilah kami hikmat-Mu serta penuhilah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap waktu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16a. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah Dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan Dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa Dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat Dia, berteriaklah mereka, "Salibkan Dia, salibkan Dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil Dia dan salibkan Dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu Ia harus mati, sebab Ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan itu dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan Dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan Dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan Dia, enyahkan Dia, salibkan Dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Hosiana. Hosiana. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh diantar masuk di minggu sengsara yang terakhir, minggu sengsara yang ke-7. Tema perenungan bagi kita di minggu sengsara yang ke-7 ini adalah engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah tantangan, persoalan, pergumulan kehidupan, pengambilan sebuah keputusan ibarat makan buah simalakama. Dimakan ibu mati, tidak dimakan bapa mati.
Tantangan membuat manusia berada dalam pilihan-pilihan yang sulit, kondisi yang serba salah, dan situasi di mana hanya keadaan yang tidak enak. Kalau saya ambil keputusan ini, bagaimana orang itu dia punya perasaan kepada saya? Kita seolah terperangkap Bapak Ibu Saudara pada jalan buntu yang bisa membuat kita tidak berdaya dan akhirnya menyerah. Situasi penuh tantangan pernah terjadi dalam pengadilan terhadap Yesus dalam pembacaan kita di pagi hari ini. Orang-orang Yahudi dan para pemimpin agama, mereka dirasuk pada kebencian terhadap Yesus. Jalan untuk menyingkirkan Yesus, Bapak Ibu Saudara, sudah ada di depan mata mereka. Tidak ada kompromi soal itu. Orang-orang Yahudi yang sebelumnya melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka yang bahkan mengeluh-elukan Yesus ketika memasuki Yerusalem, mereka itulah Bapak Ibu Saudara yang kemudian berteriak, "Enyahkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Imam-imam kepala, Bapak Ibu Saudara, para pemimpin agama yang pernah mendengar pengajaran-pengajaran Yesus di Bait Allah, justru mereka memimpin massa untuk menekan proses pengadilan dari Yesus itu. Mereka tidak peduli dengan pandangan Pilatus bahwa dia tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus. Mereka tidak mau tahu dengan usaha Pilatus untuk melepaskan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Mereka bahkan mengancam akan melaporkan Pilatus kepada Kaisar. Orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, sudah memutuskan saat itu untuk memilih membebaskan seorang yang bernama Barabas, seorang yang jelas-jelas adalah penjahat pada waktu itu. Mereka bukan saja menolak Yesus, mereka bukan saja sekedar berteriak, "Salibkan dia, enyahkanlah dia." Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang-orang yang menyalibkan Yesus. Mereka mengambil alih wewenang dari seorang Pilatus. Walaupun tangan mereka tidak secara langsung menyalibkan Yesus, tapi mereka telah memakai tangan Pilatus untuk mencapai tujuan mereka. Mereka bertindak seolah-olah Bapak Ibu Saudara menjadi penonton, tapi sebenarnya mereka adalah pelaku utama dari proses penyaliban Yesus. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Pilatus ini adalah seorang gubernur atau wali negeri atas Yudea, Samaria, dan Idumea. Pilatus sebagai seorang gubernur, sebagai seorang wali negeri di 3 kawasan ini, dia punya wewenang Bapak Ibu sebagai kepala pengadilan yang menentukan keputusan dalam proses penghakiman seseorang. Pilatus memiliki kuasa penuh atas hidup dan mati seseorang melalui keputusan yang disahkan oleh dia. Dalam tragedi pengadilan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Pilatus harus memilih antara kebenaran dan kedudukan. Pilatus harus memilih antara suara hatinya atau kepentingan diri. Pilatus tahu persis bahwa Yesus tidak bersalah, maka 3 kali Pilatus menyatakan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jemaat dapat lihat itu pada Yohanes 18 ayat 38b dan ayat pembacaan kita ayat 4 dan ayat yang ke-6. Tidak hanya Pilatus berbicara bahwa saya tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tapi Pilatus bahkan sudah diingatkan melalui mimpi istrinya. Matius 27 ayat 19. Hati nurani Pilatus, Bapak Ibu Saudara, dihantui rasa takut. Ayat 8 pembacaan kita. Pilatus sudah mendengar sendiri dari Yesus bahwa kuasa yang dari atas lebih besar dari kuasa Pilatus. Pilatus berusaha membebaskan Yesus, tapi Pilatus yang duduk di kursi pengadilan
yang namanya Gabata atau Litostrotos ini, yang merupakan simbol agar kebenaran itu ditegakkan, ternyata memilih untuk duduk dan mematikan suara hati kebenaran dan keadilan itu. Pilatus memang berusaha menolong Yesus, Bapak Ibu, tapi dia tidak berdaya menghadapi tuntutan orang-orang Yahudi. Pilatus melakukan tindakan asal bapak senang ketimbang prinsip keadilan dan kebenaran itu. Makanya Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan ayat 16 ini sebenarnya mau bicara tentang jati diri kebenaran harus menjadi jati diri orang-orang percaya. Ketika berada di tengah-tengah tantangan, ternyata Pilatus mengkhianati kebenaran itu yang sudah dia ketahui. Pilatus tidak mau malu, Bapak Ibu Saudara, dan dia lebih memilih mempertahankan kedudukannya, mempertahankan jabatannya daripada nilai sebuah kebenaran. Di tengah situasi yang serba sulit, akhirnya pada ayat 16a dikatakan di sana, Pilatus menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, lalu bagaimana sikap Yesus ketika dia diadili tanpa kesalahan, ketika dia diperhadapkan dengan salib itu? Yesus yang adalah Tuhan, dia diperlakukan bagaikan bola yang diombang-ambingkan ke sana kemari, dilempar ke sana kemari oleh Pilatus dan orang-orang Yahudi. Yesus diam, Bapak Ibu Saudara. Pembacaan kita awal mengatakan Yesus ditampar hanya untuk sebuah nilai kebenaran. Yesus dipakaikan mahkota duri yang dianyam oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dia dipakaikan jubah ungu. Jubah ungu itu lambang kebesaran, tapi dia dipakaikan jubah itu untuk mengolok-olok dia. Yesus protes, tidak. Dia diam. Pembacaan-pembacaan kita yang mengantar kita dalam minggu-minggu sebelumnya diceritakan di sana, dia seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Diam, tidak protes, tidak marah, tidak bilang stop sudah, tidak. Tapi dia memilih menjalani jalan itu. Pembacaan kita mengatakan Yesus disesah. Bapak Ibu, kalau kita nonton The Passion of the Christ, kita melihat sekitar 98% film itu menuju pada peristiwa kesengsaraan Yesus. Bagaimana Mel Gibson membuat film itu dengan luar biasa. Yesus dicambuk, Yesus dihina, Yesus diejek, Yesus diludahi, Yesus ditendang, Yesus dilempar kiri dan kanan. Dia tidak protes, dia diam karena sebuah nilai kebenaran. Pembacaan kita menyebutkan Yesus disesah, mahkota duri melingkar dan menekan kepalanya. Jubah ungu yang biasanya dipakai oleh bangsawan dan raja dipakaikan kepada Yesus. Bapak Ibu, lihat ini sebagai bahan olok-olokan. Yesus diejek, Yesus dihina, Yesus ditampar, Yesus dipermalukan. Ketika diperhadapkan dengan tantangan, Yesus tetap tenang. Dia tidak membalas kemalahan orang-orang Yahudi. Dia rela menanggung semua hinaan dan penderitaan yang diperhadapkan kepadanya. Ketika diperhadapkan dengan tantangan, Bapak Ibu Saudara, Yesus tetap memberikan kesaksian tentang kuasa Allah yang besar. Yesus bilang, kau kuasa terhadap apa-apa, tidak ada apa-apanya. Kuasa yang dari atas itu lebih besar. Dan orang yang menyerahkan aku kepadamu, dia adalah orang berdosa. Artinya Yesus mau bilang, suatu saat Pilatus punya kedudukan dan jabatan itu bisa diambil sewaktu-waktu oleh yang punya kuasa yang besar itu. Bapak Ibu lihat, ketika Yesus bicara begitu, pembacaan kita menceritakan Pilatus takut. Yesus memberi teladan rela berkorban dan mati demi kebenaran. Pilatus dan orang-orang Yahudi memperjuangkan kepentingan diri sendiri dengan sama-sama mengabaikan yang namanya nilai kebenaran itu. Mereka tidak peduli, Bapak Ibu Saudara, dengan orang lain. Mereka tidak
peduli dengan kebenaran asalkan tujuan mereka tercapai dan jabatan aman. Itu selesai. Tujuan mereka Yesus harus mati. Yesus harus disalibkan. Yesus mengambil sikap yang berbeda. Yesus adalah raja, Bapak Ibu, di atas segala raja, tapi dia rela meninggalkan kedudukannya itu. Dia tidak bersalah tapi tetap tenang ketika dipermalukan. Dia disalibkan demi menegakkan yang namanya kebenaran dan pendamaian Allah itu. Yesus menjadi kambing hitam demi keselamatan manusia. Dia yang tidak berdosa tapi mati ganti kita yang berdosa. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa makna bagian ini untuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang merayakan perayaan Minggu Sengsara Yesus? Secara khusus kita ada di Minggu Sengsara yang ke-7. Yang pertama, penghinaan oleh Pilatus kepada Yesus adalah penghinaan terhadap seorang raja yang tidak disadarinya bahwa Yesus adalah seorang raja. Bagian pertama ini mengingatkan kita semua untuk kita tidak mudah menghina dan merendahkan status dan martabat siapapun. Dalam gereja ini, di mana saja Bapak Ibu Saudara dan saya berada, dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan kepada kita, saya dan Bapak Ibu Saudara tidak punya hak untuk memandang rendah status dan martabat siapapun. Yang kedua, Pilatus coba cuci tangan Bapak Ibu dari penghinaan yang dilakukan kepada Yesus sebagai raja, dengan mencoba agar dia mendapat simpati dan dari hati rakyat. Hal ini yang kedua mengajarkan saya dan Bapak Ibu Saudara, di mana saja kita berada dalam tugas tanggung jawab kita, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tempat pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah masyarakat kita, mari hidup menjadi orang-orang yang mau berlaku jujur dan adil, tidak menyebarkan kabar bohong yang menyesatkan orang lain. Kadangkala orang bicara kepada kita sedikit begini, tapi sampai ke orang-orang dia sepanjang begini Bapak Ibu. Kadangkala hanya satu kalimat saja, sampai di orang lain sudah 5, 6, 7, bahkan 100 kalimat yang disampaikan. Kadangkala kita juga menjadi orang-orang yang menyebarkan berita bohong. Mari bagian ini mau mengingatkan kita, kalau Pilatus coba cuci tangan, maka saya dan Bapak Ibu Saudara juga diminta hari ini untuk mau melakukan kehidupan yang jujur, adil, tidak menyebarkan berita palsu yang menyesatkan orang lain. Yang ketiga, Allah di dalam Yesus Kristus, Dia mempunyai kuasa di sorga dan di bumi. Dia dapat melakukan apa saja Bapak Ibu Saudara menurut kuasa dan kehendaknya, untuk sebuah maksud baik bagi banyak orang melalui kematian yang dialami oleh Dia. Hal tersebut juga dapat kita lakukan dengan kuasa yang diberikan oleh Yesus kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, dengan maksud yang mulia, dengan tidak membelokkan yang namanya kebenaran dari kuasa yang kita miliki kepada kepentingan diri sendiri dan kepentingan kelompok. Kadangkala tawaran itu agak sedikit susah Bapak Ibu Saudara. Ketika ada tawaran begini, tawaran begitu, nilai kebenaran kadangkala dilupakan. Tapi hari ini ketika Pilatus mau mengajarkan kita lewat bagian firman Tuhan ini, Tuhan Yesus itu dia punya kuasa. Bapak Ibu Saudara dan saya diberikan kuasa, diberikan tanggung jawab oleh Yesus, oleh Allah Bapa di surga. Tanggung jawab itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan pernah membelokkan kebenaran supaya semuanya aman-aman saja. Yesus bilang, Pilatus kau punya kuasa terhadap papanya. Kuasa yang lebih besar itu ada dari atas. Jangan sampai yang punya kuasa itu cabut yang dipercayakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat, Yudas, Pilatus, orang-orang Yahudi, para pembesar dan semua kita
bisa saja menjadi orang-orang yang menyalibkan Yesus kedua kalinya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema bilang, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Allah Bapa di surga punya kuasa untuk menuntun dan memelihara Yesus dalam seluruh perjalanan kehidupannya menuju pada peristiwa salib. Saya percaya bahwa kalau kita mau menjalani kehidupan ini dengan baik dan benar, terus menanamkan nilai-nilai kebenaran, tidak menyusahkan orang lain, kebenaran menjadi jati diri saya dan Bapak Ibu Saudara, kekuasaan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kita dapat melakukannya dengan baik dan bertanggung jawab, maka Tuhan akan menuntun, menjaga dan memelihara kehidupan kita. Jemaat Tuhan, jangan pernah menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur. Bawalah korban syukurmu kepada Tuhan dan muliakan nama-Nya. Firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan menyanyi memuji Tuhan dari nyanyian rohani 56 sambil persembahan syukur dijalankan. Setiap ayat akan diselingi dengan instrumen organ. Penebusku disalib dalam nista dan nestapa. Penebusku disalib dalam nista dan nestapa, hendak membangun kuatmu teguh, mana Penebusku disalib, Ia yang kena celaku, agar aku dari laknat luputlah, hidup oleh matinya. Penebusku disalib, aku tidak putus asa, tiada lagi ku penat, ringanlah beban berat. Penebusku disalib, aku bekerja setia bagi Dia, aku dibaptiskannya dalam kematiannya.
agar aku dari laknat luputlah hidup oleh matinya. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 6 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 7 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar Infocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bagian firman Tuhan telah kami renungkan secara bersama di hari ini. Kami tidak punya kuasa apapun, karena Engkau Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan kuasa itu kepada kami semua. Kami diingatkan kebenaran harus menjadi jati diri setiap kami orang-orang percaya. Tuhan memberikan kami kuasa di tengah-tengah dunia ini. Kami juga harus bertanggung jawab dengan kuasa yang Tuhan berikan bagi kami. Tolong kami supaya kami tidak seperti orang-orang dalam pembacaan firman Tuhan kami hari ini yang berkata, salibkanlah dia. Bapa, berikan Roh-Mu yang kudus supaya bagian firman ini kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap waktu. Kami telah memberikan persembahan syukur. Berkatilah semua persembahan syukur umat-Mu bersama dengan 6 pribadi atau keluarga yang hari ini membawa pengucapan syukur mereka secara khusus atas pengalaman iman bersama-sama dengan Tuhan, serta 7 pribadi atau keluarga yang hari ini membawa persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Tuhan memberkati. Ada pribadi, ada keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan dan tidak menikmatinya sendiri, tapi senantiasa terus berbagi kepada janda, duda, anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada sesama, tapi juga kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkatilah hidup dan kehidupan mereka. Seusai ibadah ini, Bapak Ibu Majelis akan menghitung derma-derma jemaat ini. Tuhan menolong, memampukan mereka untuk mereka dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab ini dengan baik. Hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur, Tuhan memberkati supaya mereka juga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan bertanggung jawab. Hamba berdoa dan menyerahkan Klasis GKI Port Numbai, Sinode GKI di Tanah Papua, tapi juga jemaat-jemaat yang ada di Papua dalam keberadaan kebersamaan kami dalam Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.
tapi juga gereja-gereja Tuhan di Papua, di Asia, di Indonesia, di dunia. Tuhan memberkati kami semua dalam seluruh kehidupan kami, para pimpinan-pimpinan gereja kami. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Pimpinan-pimpinan bangsa dan negara kami, dari pimpinan pusat, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan semua kabinet yang ada. Pimpinan-pimpinan daerah, secara khusus pimpinan-pimpinan daerah Papua, Papua Barat, kota, kabupaten, sampai dengan tingkat RT dan RW. Pimpinan-pimpinan yudikatif, eksekutif, legislatif. Tuhan memampukan para pimpinan-pimpinan bangsa dan negara kami dalam seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan bagi mereka. Dimanapun mereka menjalankan tugas tanggung jawab, biarlah mereka dapat menjalankannya dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan, supaya ada kesejahteraan keadilan bagi bangsa masyarakat yang mereka pimpin. Kami mau berdoa untuk pergumulan dan kebutuhan jemaat, peneguhan sidi jemaat yang akan berlangsung di hari ini pada jam 9 pagi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong semua calon-calon sidi boleh mengaku iman dan percaya mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Mereka siap ikut Yesus, siap pikul salib. Sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 dan sakramen baptisan kudus bagi anak-anak hari Senin tanggal 10 April 2023. Hamba taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati semua proses pelayanan yang akan berlangsung di tanggal-tanggal yang sudah ditetapkan ini. Badan pelayan unsur, alat-alat kelengkapan gerejawi, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat, SD Senasaba dan PAUD Pengharapan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong semua tugas tanggung jawab pelayanan yang dikerjakan. Badan pengawas perbendaharaan gereja BPPG, panitia pembangunan, panitia sidang jemaat ke-33 tahun yang dipercayakan kepada Rayon Gajah Putih, Tuhan memberkati dalam semua yang dikerjakan, dalam semua yang diupayakan dan diusahakan. Kami percaya tangan pengasihan Tuhan, Tuhan akan buka jalan ketika panitia pembangunan, panitia sidang jemaat menjalankan tugas tanggung jawab mereka, BPPG dalam tugas tanggung jawab pengawasan yang dipercayakan. Pendidikan anak-anak kami dari PAUD sampai perguruan tinggi, mereka yang ada di sisi kehidupan orang tua tapi mereka yang jauh terpisah karena tugas tanggung jawab pendidikan, bahkan karena orang-orang tua mereka bekerja di sini. Tuhan jaga, Tuhan pelihara dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Para pelayan firman dalam jemaat dan penatua Syamas di 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan memberkati dan menolong kami. Program kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap urusan dalam jemaat, Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, Tuhan memberkati. Ibu Rahael, istri dari Bapak Wakil Ketua PHMJ yang sedang dirawat di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura, bahkan warga jemaat yang sakit di rumah sakit, bahkan yang harus dirujuk keluar dari Jayapura untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Kami mohon Bapa dalam kuasa dan kebesaran-Mu, kami mohon kesembuhan dan pemulihan yang datang dari tangan pengasihan Tuhan. Janda, duda, orang-orang tua kami lanjut usia, bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, anak-anak yatim piatu, ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan menjaga dan memelihara mereka. Keluarga-keluarga yang terus bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jawablah beban-beban gumulan mereka. Majelis yang bertugas di saat ini dari Rayon Klufkam, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Bahkan semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati dan menolong kami. Bapa, selesai ibadah ini kami mau pulang, antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat, supaya kami tiba di rumah kami masing-masing. Ada pujian, hormat dan syukur dikembalikan kepada Tuhan. Kami kembali ke tempat tugas tanggung jawab kerja kami. Kami terus menjaga nilai-nilai kebenaran itu dan mau melakukannya. Tapi juga ketika kami diberikan kekuasaan, kami dapat melakukan tugas tanggung jawab yang diberikan itu dalam kekuasaan yang Tuhan Allah percayakan dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Inilah doa dan syukur kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami yang hidup,
mau rela menderita bagi kami supaya kami menerima keselamatan dan kehidupan kekal. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat 368 ayat 1, ayat 2. Nyanyian ini kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Jemaat diundang berdiri. Pada kaki salibmu, Yesus, ku berlindung. Jemaat, setelah kita menerima berkat Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 368 ayatnya yang ketiga. Persekutuan jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pada kaki salibmu kuingat kurban. Jemaat, terima kasih untuk persekutuan ibadah di pagi hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua dalam tugas tanggung jawab kita di minggu kerja dan minggu pelayanan yang baru.
Terimalah salam dari kami, selamat pagi, shalom.